Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Najwa Fitmatan dengan NPM akhir 420. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 6.6 bagian A, yaitu Licang Ltd baru-baru ini menandatangani perjanjian sewa untuk gedung kantor baru. Untuk jangka waktu sewanya itu 10 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, deposit jaminan sebesar 1.200.000 dibayarkan dengan deposit tersebut akan dikembalikan pada saat berakhirnya masa sewa dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Berapa jumlah yang akan diterima perusahaan pada saat masa sewa berakhir? Jadi kita pakai rumus EV sama dengan PV dikali 1 ditambah R dipangkat dengan N. Jadi PV-nya itu sebesar 1.200.000 dan R-nya itu 10%, kita bulatkan jadi 0,10 dan N-nya itu 10. Jadi EV-nya itu sama dengan 1.200.000 dikali 110 dipangkatkan dengan 10 sama dengan 1.200.000 dikali 2.593.700 sama dengan 3.112.440. Untuk di bagian B-nya itu, setelah baru-baru ini menerbitkan obligasi 15 tahun senilai 20 juta, RON-WU Ltd berkomitmen untuk melakukan setoran dana pelunasan sebesar 620.000. Penyetoran dilakukan pada hari terakhir setiap tahun dan menghasilkan laba sebesar 10%. Apakah dana tersebut pada akhir 15 tahun akan cukup untuk melunasi obligasi? Jika tidak, berapa kekurangannya? Jadi kita pakai rumus EVA sama dengan P dikali 1 ditambah R dipangkatkan N dengan dikurang 1. Jadi untuk P-nya sama dengan 620.000, R-nya 10%, kita ubah menjadi 0,10, N-nya sama dengan 15. Jadi untuk FVA-nya sama dengan 620.000 dikali 1,10 dipangkat 15 dikurang 1 dibagi 0,01 sama dengan 620.000 dikali 4,1772 dibagi 0,001 sama dengan 620.000 dikali 41,1772 sama dengan 25.899.640. Karena jumlah yang harus dibutuhkan itu 20 juta dan dana yang terkumpul 25.889.640, maka dana sudah mencukupi untuk melunasi obligasi, bahkan ada sisa sekitar 5.899.640. Jadi untuk yang terakhir, masalah bagian C-nya itu berdasarkan ketentuan perjanjian gajinya, Presiden Juan Rivera memiliki pilihan untuk menerima bonus langsung sebesar 40.000 atau bonus tertunda sebesar 75.000 yang dibayarkan dalam 10 tahun dengan mengabaikan pertimbangan pajak dan mengasumsikan tingkat bunga yang relevan sebesar 8%. Bentuk penyelesaian mana yang harus diterima Rivera? Jadi kita pakai rumus PV sama dengan EV per 1 ditambah R dipangkat N, yaitu nilai EV-nya sama dengan 75.000 dan R-nya 8%, kita ubah menjadi 0,08 dan N-nya sama dengan 10. Untuk PV-nya itu 75.000 dibagi dengan 1,08 dipangkat N, terus sama dengan 75.000 dibagi 2.105.89 sama dengan 34.725. Karena nilai sekarang dari bonus tertunda yaitu 34.725 lebih kecil dari bonus langsung yaitu 40.000, maka nilai Rivera-nya bonusnya itu 40.000. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvie Putri Nabila, NPM akhir 401. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas E6.15. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Derek Clay baru saja menerima bonus penandatanganan sebesar 1 juta. Rencananya ia akan menginvestasikan dana ini dalam sebuah reksadana yang memberikan bunga 6% per tahun dengan perhitungan bunga majemuk tahunan. Nah, instruksinya untuk pertama yang bagian A, jika Clay berencana mendirikan
DL Foundation setelah dana tersebut terkumpul menjadi 1.898.000, berapa tahun yang dibutuhkan hingga ia dapat mendirikan yayasan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus pertumbuhan nilai investasi dengan bunga majemuk, yaitu PV sama dengan FV sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, diketahui PV-nya itu senilai 1 juta. Kemudian I-nya senilai 6% per tahun. Kemudian kita jadikan koma jadi 0,06. Kemudian FV-nya tuh senilai 1.898.000. Nah, yang dicari itu N atau jumlah tahun. Nah, di sini kita masukkan saja FV-nya senilai 1.898.000 sama dengan PV-nya 1 juta dikali 1 ditambah I-nya 0,6, jadi 1 tambah 0,6 sama dengan 1,06 pangkat N, karena N-nya belum diketahui. Kemudian 1 jutanya kita pindah ke sebelah kiri, jadi 1.898.000 per 1 juta sama dengan 1,06 pangkat N. Kemudian sama dengan 1,898 sama dengan 0,06 pangkat N. Nah, kita mencari N-nya. Kita ambil logaritma di kedua sisi. Yang pertama, log 1,898 sama dengan N dikali log 1,06 sama dengan 0,2789 sama dengan N dikali 0,0253. N-nya kita pindah ke kiri, N sama dengan 0,2783 per 0,0253. N sama dengan 11. Nah, selanjutnya saya akan membacakan instruksi yang kedua, yaitu alih-alih menginvestasikan seluruh 1 juta dolar, Le hanya menginvestasikan 300 ribu hari ini dan berencana untuk melakukan 9 pembayaran tahunan yang sama ke dalam dana tersebut dimulai 1 tahun dari sekarang. Berapa besar pembayaran tahunan tersebut jika Le ingin mendirikan DL Foundation dengan dana 1.898.000 pada akhir tahun ke-9. Nah, sini diketahui investasi awalnya itu 300 atau sama dengan PV. Kemudian suku bunga tahunannya tuh 6% atau R-nya 6%, kita buat desimal 0,06 sama jumlah tahunnya atau N-nya tuh 9. Nilai akhir yang diinginkan 1,898 ribu. Kita pakai rumus FV sama dengan PV dikali 1 tambah I pangkat N. FV sama dengan 300.000 dikali 1,06 pangkat 9 sama dengan 300 dikali 1,6895 sama dengan FV-nya yaitu 506.850. Kemudian kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu menentukan jumlah pembayaran tahunan yang diperlukan untuk mencapai sisa dana. Nah, hasil setelah penghitungan tadi diketahui FV-nya yaitu 1.898.000 dikurangi 506
506.850 sama dengan total FP-nya yaitu 1.391.150. Kemudian R-nya 0,6 dan E-nya 9. Di sini kita pakai rumus FV sama dengan P 1 ditambah I pangkat 9 dikurangi 1 per R. FV-nya yaitu 1,391150 sama dengan P 1,06 pangkat 9 dikurangi 1 per 0,06. Jadi 1.391.150 sama dengan P 0,6895 per 0,05. Selanjutnya 1,391150 sama dengan P dikali 11,492. Kemudian P-nya ini kita pindah ke kiri dan 1 juta ini kita pindah ke kanan, jadi 1.391.250 dibagi 11,492 sama dengan 121.000. Jadi DRL ini harus menyetorkan sekitar 121.000 setiap tahun selama 9 tahun untuk mencapai target 1.898.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal untuk P6.1 untuk bagian A, B, dan C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Syafira Ramadhani dengan nomor NPM akhir 238. Untuk soal yang pertama, soal yang A, itu soalnya pada tanggal 1 Januari 2022 yang LTD itu menjual sebuah gedung seharga 25 juta yen dan mengalami akumulasi penyusutan sebesar 10 juta yen pada tanggal penjualan. Yang LTD menerima sebagai imbalannya sebuah nota tanpa bunga senilai 24 juta yen yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk gedung tersebut, dan nota tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Suku bunga yang berlaku untuk nota ini pada tanggal 1 Januari 2022 adalah 9%. Berapa jumlah keuntungan dari penjualan gedung tersebut yang harus dilaporkan? Jadi untuk soal ini itu dijelaskan bahwa tidak ada nilai pasar yang tersedia untuk bangunan, sehingga nilai wajarnya itu dihitung menggunakan nilai sekarang dari pembayaran yang akan diterima di masa depan atau future value. Nah, future value yang diketahui adalah 24 juta yen yang akan diterima dalam 3 tahun. Nah, suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan nilai tersebut adalah 9% per tahun. Sehingga untuk mencari nilai saat ini kita itu pakai rumus present value sehingga untuk mencari nilai saat ini kita pakai rumus present value, yaitu PV sama dengan FV dikali PFV 3,9%. Nah, untuk nilai dari FV-nya sendiri adalah 24 juta dan nilai dari PFV-nya yang 3,9% itu adalah 0,77218. Itu didapat dari melihat tabel. Sehingga PV sama dengan 24 juta dikali 0,77218, hasilnya adalah 18.532.320. Jadi nilai wajar bangunan yang dihitung adalah 18.532.320. Karena yang ditanya keuntungan dari penjualan gedung, kita cari dengan cara mengurangi nilai wajar gedung dengan book value-nya, yang dimana book value ini didapat dari harga perolehan awal dikurangi akumulasi penyusutannya. Nah, diketahui harga perolehan awal gedung adalah 25 juta yen dan akumulasi penyusutannya itu sebesar 10 juta yen, sehingga book value dari gedung tersebut sebesar 15 juta yen. Kemudian kita kurangkan nilai wajar gedung dengan book value-nya, sehingga menghasilkan 3.532.320. Sehingga keuntungan dari penjualan gedung tersebut adalah 3.532.320. Kemudian untuk soal yang B, di sini pada tanggal 1 Januari 2022 yang LTD membeli 300 dari obligasi Walters dengan nominal 100.000 yen.
bunga 9% dan jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan membayar bunga setiap tahunnya mulai tanggal 1 Januari 2023. Yang LTD membeli obligasi tersebut dengan imbal hasil 11%. Berapa yang dibayarkan yang LTD untuk obligasi tersebut? Jadi di soal ini tuh diketahui ada sebuah pinjaman dengan pokok sebesar 100.000 dan dia beli 300 sehingga total pinjamannya yaitu 30 juta yen dengan bunga 11% per tahun. Nah, pinjaman ini tuh memiliki jangka waktu 10 tahun dan setiap tahun harus membayar bunga sebesar 2.700.000 yang didapat dari 30 juta dikali dengan 9% dari bunganya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai sekarang atau present value dari seluruh kewajiban ini jika dihitung dengan tingkat bunga 11%. Sehingga langkah yang pertama di sini tuh kita hitung dulu nilai sekarang dari pokok pinjamannya dengan menggunakan rumus PV sama dengan FV dikali PFV 10,11%. Nah, untuk nilai FV-nya adalah 30 juta dan untuk nilai PFV-nya itu adalah 0,35218. Itu didapat dari melihat tabel. Sehingga PV sama dengan 30 juta dikali 0,35218 menghasilkan 10.565.400. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga. Jadi setiap tahun selama 10 tahun kita itu membayar bunga sebesar 2.700.000. Nah, hal tersebut merupakan anuitas biasa atau ordinary annuity, yang dimana pembayaran itu dilakukan secara berkala dengan jumlah yang sama. Nah, untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas ini, kita menggunakan faktor ordinary annuity. Nah, berdasarkan tabel diketahui bahwa faktor OA-nya itu untuk 10,11% itu 5,88923. Jadi nilai sekarang dari pembayaran bunga adalah PV sama dengan 2.700.000 dikali 5,88923 sehingga menghasilkan 15.900.921. Kemudian untuk langkah ketiganya kita menghitung total nilai sekarang. Nah, total kewajiban yang harus dibayar sekarang dari seluruh pinjaman adalah jumlah dari nilai pokok sekarang dan juga bunganya. Jadi PV totalnya itu sama dengan 10.565.400 ditambah 15.900.921 sehingga hasilnya adalah 26.466.321. Jadi jika kita ingin membayar semua kewajiban ini cukup membayar 26.466.321. Kemudian untuk soal yang C, yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dalam angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 yen pada akhir setiap 10 tahun berikutnya dengan asumsi bahwa suku bunga yang berlaku sebesar 8%. Dan berapa yang harus dicatat yang LTD sebagai biaya mesin tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama kita itu menggunakan rumus anuitas. Di sini diketahui setiap tahun selama 10 tahun itu membayar 400.000 yen. Nah, hal tersebut merupakan peristiwa anuitas biasa atau ordinary annuity. Sehingga kita menggunakan rumus present value OA, faktor nilai sekarang untuk anuitas. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa R-nya adalah 400.000 dan faktor OA-nya yang 10,8% itu sebesar 6,71008. Angka tersebut didapat dari tabel. Jadi nilai sekarang dari seluruh pembayaran adalah present value OA sama dengan 400.000 dikali 6,71008 sehingga menghasilkan 2.684.032. Perkenalkan, nama saya Jairunisa dengan NPM akhir 369. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari jawaban soal P6.1 yaitu soal di nomor D dengan E. Pertama, saya akan menjelaskan
soal nomor D terlebih dahulu. Jadi di soal D, yang LTD ini membeli traktor khusus di tanggal 31 Desember di tahun 2022. Nah, perjanjian pembelian ini menetapkan bahwa si yang LTD ini harus membayar sebesar 2 juta yen. Nah, di saat pembelian si yang LTD ini hanya membayar 500.000 yen pada akhir setiap 8 tahun berikutnya. Jadi kayak membayar secara angsuran sebesar 500 yen. Traktor tersebut harus dicatat pada tanggal 31 Desember di tahun 2022. Nah, berapa jumlahnya dengan asumsi suku bunga yang sesuai sebesar 12%. Jadi di perhitungan ini, di soal ini itu menggunakan perhitungan konsep present value of an ordinary annuity, yaitu dimana di konsep ini untuk menentukan nilai sekarang dari cicilan pembelian traktor yang dibayar dalam bentuk angsuran tahunan tetap. Jadi yang LTD ini membeli traktor dan membayar 2 juta yen di awal. Nah, sisanya akan dibayar di dalam bentuk angsuran sebesar 500.000 yen per tahun selama 8 tahun. Nah, diketahui tingkat bunganya adalah sebesar 12% per tahun. Jadi kita akan mencari atau menentukan nilai sekarang dari semua pembayaran supaya pembayaran tersebut bisa dicatat sebagai biaya traktor di dalam laporan keuangan. Kita akan menggunakan konsep present value of an ordinary annuity karena pembayaran ini itu dilakukan di akhir setiap tahun. Nah, seperti yang terjadi di PPT ini, disimbolkan I itu adalah diketahui tingkat suku bunganya yaitu 12%, atau bisa kita sederhanakan menggunakan pecahan desimal yaitu 0,12. Terus diketahui N-nya, yaitu N ini simbol dari tahun, yaitu sebesar 8 tahun. Jadi di bawah ini adalah rumus dari konsep tersebut, dari perhitungan tersebut. Terus si R ini adalah simbol dari jumlah yang dibayarkan setiap tahun dalam cicilannya, yaitu sebesar 500.000 yen. Terus simbol dari N ini adalah tahun, jadi ketahui tahunnya adalah 8 tahun. Terus I nya adalah tingkat suku bunganya yaitu 12%. Setelah itu 500 yen dikalikan dengan hasil dari PVF 8 tahun dengan tingkat bunga 12%, yaitu ketemunya adalah 4.967,64, yaitu kita lihat dari tabel faktor nilai sekarang. Setelah itu kita akan mengalihkan 500 yen tersebut dengan hasil PVF tadi, lalu hasilnya adalah 2.483.820 yen. Jadi nilai sekarang dari angsuran tahunan tersebut adalah sekitar 2.483.820. Setelah itu kita akan menentukan biaya traktor atau total biaya traktor yang dihitung. Kita akan menjumlahkan pembayaran awal dan nilai sekarang dari angsuran yang sudah kita setelah itu kita akan mencari nilai traktor atau menentukan biaya traktor. Jadi kita akan menghitung dengan menjumlahkan pembayaran awal traktor tadi dengan hasil dari nilai sekarang dari angsuran, yaitu sebesar 2.483.820. Jadi pembayaran awalnya adalah sebesar 2 juta ditambah dengan
nilai sekarang yang dari angsuran tadi yang sudah kita cari sebesar 2.483.820, yaitu hasilnya adalah sebesar 4.483.820 yen. Jadi yang LTT harus mencatat di laporan keuangan traktor sebesar 4.483.820 yen di tanggal pembelian, yaitu di bulan Desember tanggal 31 tahun 2022. Soal selanjutnya di soal yang KE itu yang LTT ingin menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi di akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan 11%. Jadi di perhitungan ini kita akan menggunakan perhitungan konsep present value sama dengan perhitungan tadi, menggunakan present value of an ordinary annuity atau nilai sekarang dari anuitas biasa, yaitu untuk menentukan jumlah investasi awal yang diperlukan agar dapat menarik dana tertentu di setiap tahunnya selama periode tertentu dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan. Jadi penjelasannya itu yang LTT ini ingin menarik 12 juta yen per tahun selama 9 tahun. Nah, investasi tersebut ini menghasilkan bunga 11% per tahunnya. Jadi kita akan mencari berapa besar investasi awal yang diperlukan agar bisa memenuhi penarikan dana tersebut. Sama dengan yang tadi, simbol ini digunakan sebagai simbol tingkat suku bunga, yaitu sebesar 11% atau 0,11. Terus N ini adalah simbol tahun, menunjukkan tahun, yaitu sebesar 9 tahun. Jadi simbol R ini biasanya sebagai pembayaran tahunan tetap atau regular payment dalam anuitas, atau jumlah yang dibayarkan setiap tahun dalam cicilan. Jadi simbol R ini bisa dikatakan juga pembayaran tahunan, yaitu sebesar 12 juta yen dengan BVF selama 9 tahun dengan tingkat suku bunga 11%. Jadi hasil dari BVF selama 9 tahun dengan tingkat suku bunga 11% diketahui dari tabel faktornya sekarang, yaitu sebesar 5.537.05. Terus kita akan kalikan 12 juta yen dengan hasil tersebut, yaitu sebesar 66.444.600 yen. Jadi artinya yang LTT ini harus menginvestasikan sebesar 66.444.600 yen supaya yang LTT ini bisa menarik dana sebesar 12 juta ribu per tahun selama 9 tahun dengan tingkat bunga 11%. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.